Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang magnet dan sifat-sifatnya. Silakan disimak video berikut ini. Materi hari ini, yang pertama kita akan mempelajari tentang pengertian magnet, yang kedua tentang sifat magnet, dan yang ketiga adalah medan magnet. Dari bahasa Yunani yaitu magnetis litos yang berarti batu magnesia. Magnesia adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisa, berada di wilayah Turki. Magnet terbuat dari logam seperti besi dan baja. Magnet dari besi dulu disebut sembrani atau besi berani. Magnetik adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Contohnya adalah baja, besi, kobalt, dan nikel. Magnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium, seng, dan platina. Diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contoh, kayu, kertas, air, dan plastik. Penentuan kutub magnet batang dapat dilakukan dengan percobaan sederhana, yaitu letakkan magnet batang di atas gabus lalu apungkan di atas permukaan air, seperti gambar di sebelah kanan. Magnet akan menunjukkan ke arah utara dan selatan. Magnet yang menunjuk arah utara adalah kutub utara magnet, sedangkan ujung magnet yang menunjuk arah selatan merupakan kutub selatan. Jenis magnet, yang pertama magnet tetap, yang kedua magnet buatan, dan yang ketiga adalah elektromagnetik. Cara membuat magnet yang pertama adalah digosok, besi digosok dengan magnet, kemudian 2 induksi magnet atau besi didekatkan dengan magnet, 3 besi diletakkan pada solenoid atau elektromagnet atau magnet listrik. Menggosok besi dengan magnet lain harus searah, tidak boleh bolak-balik, dan dilakukan secara berulang-ulang. Pertama, cara membuat magnet yaitu dengan digosok. Caranya, besi digosok secara searah dengan salah satu ujung magnet tetap. Semakin lama besi tersebut digosok, maka gaya magnet yang dihasilkan akan semakin kuat. Mari kita perhatikan cara membuat magnet dengan cara digosok. Paku atau bahan yang terbuat dari besi. Paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara digosok ini adalah: gosokkan ujung magnet pada paku besar atau bahan yang terbuat dari besi dan baja secara satu arah secara berulang-ulang dari ujung satu ke ujung lainnya. Perlu diingat, penggosokan magnet terhadap paku harus searah. Agar sifat kemagnetan pada paku bisa bertahan lama, maka penggosokan dilakukan dengan waktu yang lama. Setelah dirasa cukup, dekatkan paku besar tadi ke paku-paku kecil. Lalu, lihat apa yang terjadi. Paku kecil tersebut akan tertarik oleh paku besar yang sudah menjadi magnet. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Magnet yang digosokkan pada paku secara perlahan akan menularkan sifat kemagnetannya. Jika kita menggosok menggunakan ujung magnet yang memiliki kutub selatan, maka awal dari ujung paku akan menjadi kutub selatan juga, dan ujung lain akan menjadi kutub utara. Cara yang kedua yaitu dengan dialiri arus listrik DC atau arus listrik searah.
Caranya yaitu dengan melilitkan benda logam dengan kawat yang dihubungkan dengan kutub-kutub baterai. Semakin banyak kumparan kawat dan semakin lama dialiri listrik, maka gaya magnet yang dihasilkan akan semakin kuat. Kawat, paku besar, paku kecil. Langkah membuat magnet dengan cara dialiri arus listrik ini adalah lilitkan kawat pada paku yang sudah disiapkan. Semakin rapat lilitan, maka akan semakin baik hasilnya. Jika kawat sudah selesai dililitkan di paku, selanjutnya tempelkan ujung-ujung kawat di masing-masing ujung baterai. Kemudian, dekatkan paku ke paku-paku kecil. Lihat apa yang terjadi. Paku kecil akan tertarik oleh paku besar yang dililiti kawat. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Kawat yang dililitkan pada paku berfungsi untuk mengalirkan arus listrik dari baterai. Hal inilah yang menyebabkan paku tersebut menjadi magnet. Sifat kemagnetan paku akan hilang jika arus listrik yang ada pada kawat diputus. Dan yang ketiga yaitu dengan cara induksi. Caranya mendekatkan atau menempelkan magnet pada benda yang akan dijadikan magnet. Semakin lama menempelkan magnet, maka gaya magnet yang dihasilkan akan semakin kuat. Magnet, paku atau bahan yang terbuat dari besi. Paku kecil yang bisa ditarik magnet. Langkah membuat magnet dengan cara induksi ini adalah dekatkan magnet pada ujung paku besar. Usahakan sedekat mungkin dan magnet tidak menempel pada paku. Lalu, ujung paku yang lain dekatkan dengan paku kecil. Maka, paku-paku kecil tersebut akan tertarik. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Paku yang didekatkan dengan magnet akan masuk di dalam daerah medan magnet. Hal ini menyebabkan paku besar tersebut memiliki sifat kemagnetan, sehingga bisa menarik paku-paku kecil atau benda yang terbuat dari besi. Sifat kemagnetan pada paku besar akan hilang jika paku tersebut sudah tidak berada di daerah medan magnet. Jika ujung besi didekatkan dengan kutub utara magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub selatan. Begitu juga sebaliknya, jika didekatkan dengan kutub selatan magnet, maka ujung besi tersebut akan menjadi kutub utara. Cara menghilangkan sifat kemagnetan, yang pertama dibakar, dua dibanting, yang ketiga dipukul-pukul. Lalu, bagaimana sifat hilangnya kemagnetan? Hilangnya sifat kemagnetan jika magnet ini misalnya, yang pertama magnet dipukul-pukul, akan hilang sifat kemagnetannya sehingga tidak akan bisa tarik-menarik antara kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, dengan cara dibakar, maka akan menghilangkan sifat kemagnetannya. Dan yang ketiga, dengan cara mengalirkan arus listrik AC atau arus listrik. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa tulis semua materi yang ada di video, kumpulkan catatan pada Bapak Ibu Guru. Yang ketiga, kerjakan soal pada bagian akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.